saya akan menerangkan atau sejarah datuknya Tuan Syatul Qadir Jailani. Siapa datuknya Tuan Syatul Qadir Jailani? Adalah Nabi besar, Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Tuan Syatul Qadir Jailani keturunan dari Rasulullah, dari arah bapaknya, babenya, dari jihan naras Sayyidina Hasan. Jadi orang tua lakinya Tuan Syatul Qadir, bapaknya atau abahnya jurusannya dari Sayyidina Hasan. Kalau uminya atau ibunya jurusan dari Sayyidina Husain. Jadi ibunya dan bapaknya sama cucu Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Tuan Syatul Qadir Jailani titelnya sangat tinggi. Seluruh wali sedunia beliau adalah rajanya. Sehingga Raja Wali tapi bukan RTCI. Nama Raja Wali, seluruh wali sedunia rajanya beliau. Sultanul Auliya Sayyidi Syaifuddin Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu wa nafa'allahu bi ruhihi bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya wal akhirah. Sebelum membahas Syatul Qadir Jailani, mari kita mengenang sejarah atau cerita-cerita Rasulullah yang menjadikan cermin untuk kehidupan kita. Karena Rasulullah sifatnya uswatun hasanah, yang patut dan layak kita contoh, bahkan wajib kita mencontoh tingkah laku beliau, baik ucapannya, tingkah lakunya, sikap dalam rumah tangga, dalam istri, sikapi anak, menantu, menyikapi saudara, menyikapi umat. Itu yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah dalam kehidupannya ada 3 kejadian. Di samping Rasulullah adalah rajanya para rasul, para nabi, seluruh rasul, seluruh nabi yang jumlahnya ribuan. Yang jadi rajanya adalah Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam. Rasulullah adalah seluruh kepala Rasul, seluruh kepala Nabi, seluruh kepala makhluk, seluruh kepala makhluk Allah. Sehingga ada hadis atau keterangan Allah menciptakan seluruh makhluk Allah tercipta dari cahaya Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diciptakan makhluk yang paling pertama diciptakan adalah nur kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari cahaya Allah, nur ilahi. Setelah diciptakan cahaya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, barulah diciptakan yang lainnya, surga, neraka, lauhul mahfuz, arsy dan dunia dan lain-lain. Seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah, seluruhnya tercipta dari cahaya Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, sehingga sifat Rasulullah sifatnya rahmatan lil alamin. Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah riqatul qalbi, lembutnya hati, sayangnya hati. Sifat Rasulullah, seluruh makhluk disayangi Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita waktu zaman Rasulullah waktu ada di satu tempat adalah pemburu kijang. Kebetulan pemburu kijang adalah pemburu seorang agamanya Yahudi, bukan Islam dia pemburu. Jadi pemburu kijang, si kijang lari sehingga dikejarlah sama pemburu orang Yahudi. Ternyata kijang tersebut lari ke arah Rasulullah. Rasulullah sedang berdiri, kijang lari di belakang melindung kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad. Kijang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini diburu sama orang Yahudi itu. Kalau saya kena, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak dipotong, pasti jual saya. Kata kijang ngomong kepada Rasulullah. Posisinya dia melindung karena orang Yahudi itu mengejar. Di depan Rasulullah, kijang mengumpat di belakang Rasulullah. Orang Yahudi berkata, wahai Muhammad,
biarkanlah kijang itu kena sama saya. Minggir Muhammad, jangan menghalangi. Orang Yahudi memohon supaya kijang itu kena kepada orang Yahudi tersebut. Dia buruan. Kata orang Yahudi, itu bukan saya. Wahai Muhammad, jangan menghalangi saya, karena kijang itu harus kena sama saya. Tapi kijang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya kena, kalau menjadi potongan pasti dijual. Sedangkan saya punya anak kecil yang masih nyusu di guha anak-anak. Ada anak saya 2 yang masih nyusu. Sekarang pengen nyusu dia sama saya. Kalau andai katanya kena, gimana anak saya di guha yang pengen nyusu tidak tersusui? Kalau saya tertangkap, tolong ya Rasulullah, saya pengen menyusui anak saya. Rasulullah bingung, Yahudi memohon supaya menghindar alias supaya kena kijang, kena dia buruan Yahudi. Kijang pun memohon supaya dia terlepas dari buruan orang Yahudi, karena kasihan sama anaknya yang 2 yang masih menyusu kepada mamahnya. Kijang manggil mama ya. Nah, jadi Rasulullah mengambil keputusan. Kata Rasulullah, wahai orang Yahudi, saya tidak menghalangi ini buruan kamu, tapi kijang ini memohon kepada saya bahwa kijang ini punya anak kecil yang masih menyusui di guha, dia mau menyusui. Apakah boleh kamu melepaskan kijang ini untuk menyusui anak? Kata orang Yahudi, masa sih memang bisa ngobrol kijang sama Muhammad? Dia tak percaya, bohong mah. Itu mah hanya penipuan supaya lepas saja kijangnya, kata orang Yahudi. Tidak percaya bahwa Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad berbicara alias ngobrol sama kijang. Disangkanya melepaskan kijang ini supaya orang Yahudi tidak kena buruannya. Nah, jadi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad saking memang sifatnya rahmatul alamin, kepada kijang kasihan, kepada orang Yahudi juga kasihan. Padahal orang Yahudi bukan Islam yang tidak iman kepada Allah dan tidak percaya kepada Rasulullah. Tapi kata kanjeng Nabi, wahai Yahudi, saya minta waktu, tolong ini kijang lepaskan dulu. Karena kijang ini pengen menyusui anaknya. Kata kijang, kalau udah menyusui, dia akan balik lagi ke sini, menyerahkan diri kepadamu. Dia percaya, bohong. Kata orang Yahudi. Nah, jadi kata Rasulullah, udah gini aja wahai Yahudi, kalau kijang ini bohong, kalau kijang ini tidak balik ke sini lagi, saya menjadi jaminannya. Rasulullah jadi jaminan kalau kijang itu tidak kembali. Saya ganti berapa harganya dan seberapa pengennya. Nah, waktu itu orang Yahudi setelah ada jaminan dikala kijang itu bohong alias tidak kembali lagi, disitulah orang Yahudi, yaudah Muhammad, saya izinkan. Nah, dari situlah kanjeng Nabi Muhammad menyuruh kijang itu pergi untuk menyamperin anaknya. Dari situlah kijang langsung lari menuju guha yang ada posisi di anaknya. Setelah itu, nyangkalah di anak kijang tersebut menyusui anaknya yang 2. Setelah beres menyusui, sang kijang pamit kepada anaknya untuk berpisah mungkin selama-lamanya. Kijang mengobrol sama anaknya, ceritanya ini itu. Terus udah selesai menyusu, kijang dan mama kijang pergi menuju kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang lagi lah kepada Rasul dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu masih menunggu. Ternyata waktu kijang nyampe lagi kepada tempat Rasul dan orang Yahudi tercengang. Orang Yahudi tercengang, kaget. Berarti benar nih Muhammad bisa ngobrol sama hewan.
bisa ngobrol sama kijang, dan Rasulullah tidak bohong dan Muhammad pun tidak bohong. Nah, situlah orang Yahudi kaget terus takjub kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad, baru ini menemukan orang yang kayak gini. Nah, dari situlah orang Yahudi masuk Islam, membaca kalimat syahadat di depan Rasulullah Nabi besar Muhammad. Wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu atas kejadian kijang. Dari situlah Kanjeng Nabi Muhammad tidak makan daging kijang. Sejak kejadian itu Kanjeng Nabi Muhammad tidak makan daging kijang. Itu kisah. Jadi terbukti Muhammad adalah seorang Rasulullah. Muhammad adalah seorang Nabi Allah yang titelnya, derajatnya, pangkatnya rahmatan lil, mengkasih sayangi kepada binatang kijang dan mengkasih sayangi sama orang Yahudi. Kalau ada kata Kanjeng Nabi Muhammad tidak sayang sama orang Yahudi, pasti mengusir sama orang Yahudi tersebut. Tapi buktinya Rasulullah membela kijang, amaran Yahudi juga membela. Jadi itulah salah satu bukti Kanjeng Nabi Muhammad mengkasih sayangi seluruh alam.